Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bab fikih ibadah yang berkenaan dengan as-saum insyaallah ya, bab tentang saum. Di mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang al-muftirat. Al-muftirat atau al-mufattirat adalah yang yang membatalkan, al-mufattirat yang membatalkan saum. Apa saja yang membatalkan saum itu? Ya ada beberapa. Ada beberapa kaidah. Ini tidak ada ya di dalam kitab atau di dalam muqarrar. Ya saya sengaja menambahkan ya kepada sahabat semua. Ya. Ada beberapa kaidah dalam hal membatalkan saum. Ini agar kita paham ya. Bagaimana kaidah ini ya? Pertama, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Bahwasanya saum menjadi batal ya, maksudnya pembatal itu ya. Sebabnya adalah karena ada yang masuk. Ya, sebabnya adalah karena ada yang masuk. Wa laysa mimma kharaja, dan bukan sebabnya itu adanya ada yang keluar. Jadi yang membatalkan itu sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang masuk, bukan yang keluar. Ya, bukan yang keluar. Nah, jadi kalau ada yang masuk ke dalam tubuh, itulah yang akan membatalkan. Sementara yang keluar itu tidak membatalkan. Ya, seperti menangis ya, mengeluarkan air mata, tidak batal. Kemudian apalagi misalnya meludah, itu tidak membatalkan. Nah, kecuali kalau ada dalilnya. Nah, apa dalilnya? Ini seperti muntah. Nah, ini muntah ada dalilnya. Maka salah satu ya sebuah hadis, man zara'ahu qai'un wa huwa shaimun, barang siapa yang muntah menguasainya, jadi maksudnya tidak sengaja dia itu muntah gitu ya, karena tidak kuat begitu, karena ingin muntah gitu, mual begitu. Kemudian falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada' baginya. Jadi kalau misalnya seseorang muntah karena tidak sengaja, maka tidak apa-apa, begitu, tidak membatalkan saum. Fa in istaqa falyaqdi, tapi kalau dia itu muntahnya dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Berarti apa? Dia batal saumnya, maka dibayar dengan nanti setelah Ramadan selesai. Ya, berarti apa ini? Batal. Ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah ya, dan lain sebagainya. Dan dimendoibkan, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih ya. Jadi sekali lagi, kaidah yang pertama, yang membatalkan itu adalah oleh yang masuk, bukan yang keluar, kecuali ada dalil. Nah, salah satu yang dalil itu adalah adanya muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan saum ya, walaupun sekali lagi ini ada yang menentangkan, ada yang menyanggah karena hadisnya lemah kan, begitu ya. Tapi kebanyakan ulama kalau muntah dengan sengaja ini mengatakan bahwa membatalkan saum ya. Demikian. Yang kedua, kaidahnya yang membatalkan itu al-ibratu bil wusuli ilal jawfi awid dimaghi minal makhariqil asliyah. Yang menjadi patokan adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli. Al-makhariq al-asliyah, lubang yang asli. Apa lubang asli itu? Yaitu ya terlihat hidung, telinga, dubur gitu ya, lubang-lubang yang asli seperti itu. Maka yang demikian membatalkan saum. Misalnya kita memasukkan obat ke hidung, berarti batal itu saumnya ya. Ke telinga berarti batal saumnya. Ke dubur masukkan sesuatu obat gitu kan, kemasukan ke dalam dubur, maka itu membatalkan saum kita. Ini kata Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin ya. Jadi sekali lagi, yang kedua patokannya adalah jikalau sesuatu ya, benda yang sampai ke dalam perut ya, atau tadi otak ya, kemudian melalui lubang yaitu hidung, telinga dan dubur, maka yang demikian adalah membatalkan saum. Ini yang kedua faidah. Yang ketiga, wujudul akli suratan yakfi li fasadi saum. Adanya bentuk kegiatan makan. Jadi adanya makan itu dapat membatalkan saum. Hatta lau akala hasotan au nuwatan au khosyaban au khoshishan au nahwa dzalik mimma la yukalu adatan.
yaitu misalnya dia pun walaupun ya memakan, seseorang itu memakan kerikil, kemudian biji-bijian, memakan kayu, memakan rumput atau yang sejenisnya. Kemudian sesuatu itu wala yahsulu bihi qawamul badani, dan sesuatu yang dimakan itu tidak bisa memperkuat tubuh. Tidak bisa memperkuat apa? Tubuh. Misalkan tadi makan kerikil cuman 3 biji, 3 biji. Ini walaupun bukan makanan yang biasa dimakan oleh manusia, tapi ketika dia memasukkan benda-benda itu melalui mulut, maka yang demikian membatalkan saum. Walaupun sekali lagi yang dia masukkan adalah biji-bijian, kerikil, begitu ya. Atau misalnya sesuatu yang lain ya. Maka yang demikian yufsidus saum, akan merusak saum ya. Pahami ya? Jadi makan sesuatu, apapun yang dimakan maka batal. Termasuk berarti apa? Tadkhin. Tadkhin itu apa? Berokok. Merokok ya, selain tidak boleh ya. Ini adalah membatalkan. Kenapa? Karena masuk benda melalui mulut, maka tidak boleh. Maka ini membatalkan saum. Ini kaidahnya. Ya, walaupun sekali lagi kan dia bukan makanan, begitu kan? Rokok ini kan bukan makanan. Apapun itu, hatta benda yang sengaja dimasukkan oleh kita ya, selain udara. Kalau udara kan itu mah alami ya, tidak bisa kita hindari ya, karena kalau tidak bisa tidak menghirup udara berarti kita mati, begitu ya. Tapi ini mah sengaja zat-zat tertentu, misalnya apa tadi, rokok atau apa misalnya ya, begitu, maka yang demikian membatalkan saum walaupun benda itu bukan sesuatu yang mengenyangkan ya. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, wujudul jima'i min haitsul ma'na kafin li fasadi saum. Adanya makna jima ya, itu dapat membatalkan saum ya. Hatta lau jama'a imra'atahu fi madunal farji fa anzala, bahkan ya apabila seseorang itu dia menggauli istrinya ya, berjima dengan istrinya atau dengan suaminya di selain kemaluannya ya, tidak sampai dukhul, tidak masuk kemaluan ya. Misalnya hanya ya pokoknya begitulah ya, intinya tidak sampai masuk ke kemaluannya. Kemudian dia turun fa'anzala, maksudnya turun keluar air mani. Keluar air mani ya. Au basyaroha au qabbala au lamisa bi syahwatin fa'anzala, seperti dia merabanya, menciumnya, menyentuhnya dengan syahwat. Kemudian dia keluar sperma, maka saumnya menjadi batal. Yafsudus saumuhu, maka saumnya menjadi rusak, batal ya. Jadi walaupun tidak langsung masuk ya jima, misalkan hanya mencium, meraba dan sebagainya, itu membatalkan saum ya. Ini Asy-Syirazi ya di dalam At-Tanbih di 1 halaman 66. Kemudian selanjutnya yang kelima terakhir, usulu asari syai' la ainihi ilal halqi la yufsidu saum. Sampainya efek dari sesuatu, bukan zatnya, sampai kemana? Sampai ke tenggorokan, itu tidak membatalkan saum. Misalnya kita memasukkan obat tetes mata. Mata ini tadi kan tidak termasuk lubang asli, kemudian ketika obat tetes mata itu kita teteskan ke mata, kemudian terasa pahit di mana? Di tenggorokan. Jadi tenggorokan terasa pahit. Apakah batal? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ini hanya efek, dan ketika benda itu masuk bukan ke lubang yang asli ya, bukan ke lubang. Lubang yang asli itu tadi misalnya ini namanya tuh hidung ya, telinga, kemudian mulut ya, kemudian dubur ya. Itu lubang yang asli ya. Maka ini membatalkan tidak membatalkan saum ya. Lubang yang selain asli contohnya adalah kemaluan, begitu ya. Kemudian apalagi pori-pori kulit ya, gitu kan, masuk ke sana itu tidak apa-apa ya. Nah, termasuk ke mata itu tidak ada lubang ya, walaupun nanti pengaruhnya ke tenggorokan menjadi pahit, tidak membatalkan saum ya. Wallahu a'lam. Demikian, ini kaidah yang kelima ya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh ya, begitu. Kemudian juga dalam kitab Zadul Mustaqni dijelaskan
perkara-perkara yang membatalkan saum apa saja? Yaitu yang pertama, isalu syai'in lil halqi awil jawfi amidan mukhtaran. Sampainya sesuatu ke tenggorokan, ya maksudnya kan masuk ke dalam apa? Lubang asli, berarti ke mulut, ya. Awil jawf, atau ya kepada kerongkongan, ya, kerongga mulut. Amidan, sengaja, mukhtaron, ya, tidak dipaksa, sengaja, dan dia tidak terpaksa, dia tidak dipaksa orang lain. Nah, maka yang demikian membatalkan saum. Ini sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan ya dalam kaidah yang ke-1 ya. Kemudian yang kedua, at-taqayyu amadan. Ini tadi at-taqayyu itu muntah amadan dengan sengaja, amdan dengan sengaja, ya. Jadi muntah dengan sengaja ini membatalkan saum sebagaimana tadi hadisnya sudah dijelaskan, demikian ya. Kemudian yang ketiga al-jima, jelas jima ya. Kemudian jima ini kafarahnya ya. Sebagai balasan atau misalnya sebagai kafarah itu ya, kafarah ya, sebagai insyaallah bahasa kitanya ya, kafarah itu sebagai menebus tebusan ya. Tebusannya itu adalah ketika waqa'a fi nahari Ramadan, ketika terjadi ya, jima ini terjadi ketika di siang hari bulan Ramadan ya, di siang hari bulan Ramadan ketika saum ternyata berjima begitu ya. Maka bagaimana kafarahnya, bagaimana menebusnya? Pertama, itqu raqabah, yaitu membebaskan budak. Membebaskan budak. Nah, karena sekarang tidak ada, maka yang kedua, fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak ada budak, maka hendaklah dia saum 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ya. Misalkan kita di awal bulan tanggal 1 ya sampai tanggal 30, besoknya tanggal 1 lagi sampai 30, berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus misalnya sengaja, misalnya tidak ada uzur, misalnya tanggal atau hari lah. Ini kan berarti 60 hari kan? 60 hari atau 59 hari ya. Misalkan genapnya 60 aja dulu ya. Nah, hari ke-32 ya, hari 32 ternyata ada acara keluarga. Acara keluarga makan, tidak ada udur, tidak ada apa-apa. Dia kemudian berbuka saum hari ke-32, maka yang 31 ini 31 ini semuanya hilang. Jadi harus dimulai dari hari pertama lagi, kedua lagi, terus seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada uzur, misalnya kita pergi safar, hari ke-32 kita pergi safar. Nah, safar ini membolehkan untuk berbuka saum. Boleh untuk buka saum. Kemudian dia buka saum 5 hari di perjalanan, misalnya di tempat safar ini, atau 3 hari lah, 2 hari lah ya, 2 hari. Kemudian dia kembali lagi ke negerinya, maka segera dia tunaikan saum lagi hari ke-32, 33 sampai 2 bulan tadi berturut-turut. Ya, demikian ini ketentuan saum ketika 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus ya, demikian. Kemudian yang ketiga, fa in lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu, maka dia memberikan makan 60 miskin. 60 miskin. Dan ini tidak boleh, kata para ulama, tidak boleh loncat langsung kepada ini. Ya, tapi ke sini dulu ya. Nah, jadi yang pertama ini, yang kedua, yang kemudian yang ketiga. Ya, kalau tidak mampu, maka tunaikan memberi makan 60 orang miskin ya, dengan tiap hari kita berikan ya, terus sampai 60 orang miskin ya. Demikian ini kafarat bagi orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, al-istimna wal imna awil imda an mubasyarah. Istimna itu keluar mani ya dengan sengaja ya. Jadi mengeluarkan mani, mengeluarkan madhi gitu ya. An mubasyarah dengan cara mubasyarah. Mubasyarah itu bercengkrama ya, bercengkrama dengan pasangan atau dengan lawan jenis ya. Maka ketika bercengkrama kemudian turun mani keluar mani, maka ini batal
saumnya, ya demikian. Baik, ini yang keempat. Yang kelima ya, bahwasanya al-imna antikrarin nadhar. Al-imna antikrarin nadhar. Jadi keluar mani ya karena tikrar nadhar. Jadi imna ini keluar mani tapi tidak sengaja begitu ya. Maksudnya tidak sengaja itu tidak disengaja dikeluarkan begitu ya. Keluar tiba-tiba begitu. Keluarnya ini antikrarin nadhar itu karena melihat sesuatu yang merangsang, yang syahwat begitu ya. Melihat terus, dilihat terus sehingga keluarlah mani. Maka yang demikian membatalkan saum ya. Karena salah satu yang keluar diantaranya mani. Nah ini mah yang dikecualikan ya. Tadi yang keluar itu contohnya misalnya muntah ya gitu ya, muntah. Salah satunya juga adalah keluar mani. Keluar mani ini membatalkan wudu ya. Seperti kaidah yang pertama tadi ya, yang membatalkan itu yang masuk ke dalam tubuh, yang keluar tidak, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Apa yang dikecualikan? Muntah dengan sengaja tadi, kemudian juga keluar mani. Ya, demikian ya. Jadi keluar mani karena melihat terus sesuatu yang mengandung syahwat, maka yang demikian membatalkan saum. Kemudian yang keenam ya, ini al-hijamah. Hijamah itu adalah berbekam. Nah, menurut mazhab Hambali ya, ini batal kalau orang melakukan hijamah, ini hukumnya membatalkan saum ya. Bahwasanya ini ada sebuah sabda Nabi SAW atau para sahabat ya. Maka Nabi berkata, aftaral hajimu wal mahjum. Sungguh orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam ya, yang membekam dan bekam itu yang diambil darahnya ya dengan alat bekam begitu ya. Maka kata Nabi, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu dua-duanya berbuka. Dua-duanya berbuka, artinya batal. Nah ini batal. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud ya, dan ini dikatakan Syekh Albani bahwa hadisnya sahih, demikian. Tapi ada lagi hadis yang lain yang mengatakan ya, dari Ibnu Abbas, hadisnya sahih dari Bukhari ya, hadis Bukhari mengatakan bahwasanya Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrimun. Nabi itu berbekam ya, Nabi berbekam. Wa huwa muhrimun, padahal beliau sedang ihram melaksanakan haji ya, ihram. Wahtajama wa huwa shaimun, dan beliau juga berbekam sementara beliau dalam keadaan saum. Jadi Nabi saum tapi berbekam, Nabi ihram tapi juga berbekam. Artinya berarti dalam dalil ini berbekam itu berarti tidak membatalkan saum, saum. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari ya. Ini dua-dua hadis tapi bertentangan. Bagaimana? Maka para ulama ya menyimpulkan bahwasanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bertanya, akuntum takrahunal hijamah? Apakah kalian ya para sahabat memakruhkan, tidak bolehkan hijamah berbekam lisaim bagi orang yang saum ya? Maka kata sahabat Anas bin Malik, la, kami tidak membolehkan. Ya maksudnya tetap boleh, silakan gitu. Illa min ajli dha'fi, kecuali karena lemah. Karena apa? Lemah. Jadi kalau berbekam, kata jumhur ulama, kalau berbekam menyebabkan kelemahan sehingga dia tidak kuat saum, maka inilah yang akhirnya bisa membatalkan saum itu sendiri. Tapi zatnya ya, perbuatannya, berbekamnya ini tidak membatalkan saum. Ini demikian ya pendapat jumhur ulama. Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak membatalkan saum hijamah. Tapi mazhab Hambali ya, ini masuk juga min mufradatil Hanabilah ya, bahwasanya di sini pendapat ini adalah membatalkan saum ya. Hijamah itu, berbekam itu membatalkan saum ya. Wallahu alam. Demikian ya kafilah. Kemudian satu lagi niatul fitri ya. Satu lagi niatul fitri, niat berbuka ya, sengaja dia ingin berbuka. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin berbuka, mana ya makanannya di mana ya? Nah, berarti dia sudah ada niat berbuka, maka ini batal saumnya ya, batal saumnya. Ini menurut mazhab ya.
Nah, kemudian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, maka hati-hati jangan berniat untuk batal, karena ini bisa membatalkan saum. Ya, wallahu alam ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian al-mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan saum. Wallahu alam bisawab. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.